Halo Biochar Explorer, kita bertemu lagi dalam topik kali ini, yaitu sifat dan karakteristik biochar. Dalam pertemuan sebelumnya, Anda sudah mendapat informasi tentang apa itu biochar. Nah, lalu dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita sudah lama mengenal yang namanya arang atau charcoal dan juga biochar. Perbedaan antara arang dan biochar ya, itu terdapat pada proses pembuatannya, yaitu bahwa pada arang ternyata pembuatan arang itu tidak terdapat kontrol terhadap penggunaan oksigen ya, atau dilakukan secara tradisional sehingga tidak ada kontrol terhadap penggunaan oksigen, dan peruntukan dari arang itu biasanya untuk bahan bakar seperti di sini yang kita lihat dalam bentuk briket. Sedangkan biochar dibuat dengan alat pirolisis dengan kondisi oksigen yang terkontrol sehingga produk yang dihasilkan seragam atau memiliki sifat yang sama dan diperuntukkan bagi upaya memperbaiki sifat tanah pertanian. Biochar sendiri adalah hasil pembakaran biomasa secara tidak sempurna atau tanpa oksigen atau pirolisis, berbentuk padatan yang memiliki kandungan karbon stabil tinggi dan digunakan untuk memperbaiki sifat tanah. Klasifikasi biochar sebagai amandemen tanah ya, menurut International Initiative Biochar, bahwa biochar dalam proses produksinya dapat dihasilkan biochar dengan kurang lebih 50% terdiri dari 16 mm dan juga biochar yang 50%-nya terdiri dari partikel biochar yang berukuran kurang dari 2 mm. Nah, di sini pada kondisi di gambar yang sebelah kiri ini dapat dilihat segitiga fraksi biochar yang berukuran lebih dari 16 mm. Di sini terdapat biochar dengan ukuran partikel halus, ada ukuran partikel medium atau sedang, dan ada ukuran partikel kasar. Juga yang di bagian tengah ini merupakan biochar dengan ukuran partikel campuran antara yang halus, sedang, dan kasar. Dapat dilihat pada sisi sebelah kanan ini, apabila kita melihat menurut arah anak panah ini, maka di sini terdapat fraksi biochar dengan ukuran partikel antara 25 sampai 50 mm. Ya. Lalu dari arah medium ke kasar ya, itu terdapat partikel biochar dengan ukuran partikel yang lebih dari 50 mm. Sedangkan di sebelah kiri mulai dari yang kasar sampai yang halus itu terdapat fraksi 16 sampai 25 mm. Demikian juga pada biochar yang dihasilkan dengan ukuran kurang dari 2 mm terdapat partikel biochar yang lebih halus atau dapat disebut sebagai tepung ya, tepung. Ada tepung yang halus, ada tepung yang berukuran sedang, dan ada tepung yang kasar ya. Lalu ada juga yang campuran antara yang halus, sedang, dan kasar. Lalu dari segitiga ini kita dapat melihat bahwa pada sisi partikel yang berukuran halus sampai sedang, di sini terdapat fraksi biochar yang berukuran 0,5 sampai 1 mm. Sedangkan kalau kita lihat dari arah fraksi medium powder atau tepung sedang itu ke arah tepung yang kasar, maka dapat dilihat fraksi biochar yang berukuran 1 sampai 2 mm. Demikian juga di sebelah kiri kalau kita melihat dari biochar yang
ukuran partikelnya tepung kasar sampai halus, itu dapat dilihat terdapat fraksi biochar yang berukuran kurang dari 0,5 mm. Nah, di sisi lain klasifikasi biochar ini juga dapat dilihat berdasarkan kandungan karbon, ya, kemudian kandungan unsur hara dan kandungan kapur. Ya. Di sini dapat dilihat bahwa untuk yang kelas kandungan karbon, ya, dapat dilihat ada beberapa kategori, ada 5 kategori. Lalu untuk yang kandungan unsur hara atau nutrisi itu ada 5 kategori juga, ada yang dari 0 sampai dengan 4, ya. Ya, kemudian yang kapur ada 0 sampai dengan 3.